Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, jumpa kembali bersama saya ya Roh Otomotif. Nah, di video kali ini teman-teman, untuk melanjutkan sepeda motor Supra 125 ini ya, yang mengalami kondisi kehabisan oli sehingga pistonnya macet. Sekarang ini sudah saya belanjakan semua, tetapi di sini saya mau memasang pistonnya itu menggunakan milik Kawasaki ZX ya. Ini diperbesar ya teman-teman ukurannya. Ini ukuran 200 mili ya. Nah, ini lebih besar dan menggunakan bermerek NPP. Di sini linernya hampir tipis tetapi di sini masih kuat ya teman-teman, masih tebal juga ya. Tidak terlalu tipis. Kalau diukur piston ini menggunakan piston berukuran 55 teman-teman. Nah, agar untuk menambah daya kompresi sepeda motor ini, untuk menaikkan ya daya kompresinya supaya buat tanjakan sepeda motor ini agar lebih responsif. Dan di sini juga saya porting 1 mili saja, bawah 1 mili, 1,5 mili di bawah dan di atas 1 mili saja ya. Dan menggunakan katup standar juga, dan juga pengertian standar, tidak ada yang dirubah sama sekali, cukup untuk merubah pistonnya saja ya teman-teman. Oke teman-teman semua, mari kita pasang ya, nanti kita lihat hasilnya nanti bagaimana sih setelah menggunakan piston yang berukuran agak besar atau berukuran 55 ya. Oke, kita masukkan dulu. Oke teman-teman, kita tinggal pasang ke liner, karena kalau memasang pada piston milik ZX atau Kawasaki KC ya, ini harus kita potong ya teman-teman. Harus kita sesuaikan ukurannya dengan piston bawaan sepeda motornya. Kalau nanti tidak ini dipotong, tidak diukur sesuai dengan bawaannya, nanti akan menabrak bandul atau karkasnya ya. Oke, ini sudah jadi, sudah masuk ke sini ya. Kita tinggal memasukkan ke linernya. Oke teman-teman, ini kita lihat sundulannya atau mentoknya pada posisi piston ya, itu jaraknya dengan linernya itu masih ada jaraknya atau tidak. Kalau tidak ada jaraknya, khawatirnya nanti akan bertabrakan dengan katup. Nah, di sini sudah saya cengkoaki ya. Saya buatkan cengkoak seperti ini supaya tidak bertabrakan dengan katup. Karena piston Kawasaki ZX itu berbeda dengan milik Supra 125. Karena 125 itu di tengah-tengah ini cekung ya. Dan sedangkan di Kawasaki ZX ini di tengah-tengah ini agak menjulur. Ya, rata. Ini posisi kita topkan. Oke, di sini ya topnya ini sudah mentok sampai TMA ya, titik mati atasnya itu segini. Oke teman-teman, kita langsung saja kita pasang kopnya. Nanti kita coba untuk putar-putar di bagian noken asnya, apakah nanti aman-aman saja ya atau tidak. Kita tidak boleh langsung kita starter nanti. Oke, di sini jangan sampai lupa ini bantalannya ya teman-teman. Jangan sampai kelupaan. Pemasangannya jangan sampai nyelibet ya, jangan sampai menyelewah di dalam. Oke ya teman-teman, kita langsung pasang kopnya karena sudah terpasang perpaknya ya. Kemudian kita pasang kop.
Oke teman-teman, yang perlu kita perhatikan ring-ringnya ini jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ring ini nanti akan mengalami kondisi kebocoran ya. Harus tetap pada posisi tempatnya semula. Oke teman-teman, sekarang pemasangan pada gigi timing kita cari angka T dan strap ya. Di sini T dan strap. Nah, kalau sudah pas posisikan di sini. Ini. Dan kemudian kita tinggal pasang pada rantai gigi timing. Oke teman-teman, di sini sudah top ya. Ini antara cengkokaan dengan titik. Kita tinggal pasang bautnya. Oke, sekarang pemasukan oli ya menggunakan Ultratech. Oke teman-teman, sekarang lanjut untuk penghidupan mesin ya Supra 125 setelah penggantian seker yang menggunakan Kawasaki ZX. Di sini tidak usah ditutup dulu supaya untuk melihat kondisi oli mesin naik ke atas. Oke, kita langsung saja kita starter. Oke teman-teman, ini terpaksa kita bongkar kembali karena oli mesinnya itu tidak bisa naik ke atas ya teman-teman. Kalau kita teruskan nanti akan mengakibatkan fatal, maka terpaksa kita bongkar dulu ya. Oke teman-teman, kita cek pada lubangnya ini ya. Ini lubangnya di sini bisa dilihat teman-teman. Saya starter ya, apakah nanti di sini keluar oli atau tidak karena jalurnya di sini. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Di sini tidak bisa mengeluarkan oli walaupun di sini saya starter ya. Sambil saya starter dan bandul ini bergerak ya, berputar, tetapi di sini masih tetap tidak bisa mengeluarkan oli mesin. Kasus yang semacam ini kalau tidak pompanya yang terhambat oleh kotoran, yaitu giginya tidak bisa berputar atau mengalami kondisi kerusakan. Nah, oke teman-teman, di sini cukup ya. Sampai di sini saja karena nanti videonya terlalu panjang. Saya akhiri dulu ya. Nanti saya bongkar di bagian blok koplingnya. Saya mau melihat di bagian pompa oli mesinnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.